Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang penetapan dan ketetapan pajak serta penagihan pajak. Saya sendiri bernama Winda Windari dan rekan saya yang lainnya ada Tubagus Imam Hanafi, Rudi Agustian, Adriansah, Yuli Yuliawati, Abdullah Patah, Fikri Iskandar, dan Devaldo Yaji. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan berbagai dasar hukum yang mengatur tentang ketetapan pajak. Dasar hukum tersebut nantinya harus dipahami oleh seluruh bagian kantor pelayanan pajak untuk memahami atas adanya kewajiban maupun hak wajib pajak. Kewajiban atau hak yang dimaksud disampaikan kepada wajib pajak dalam bentuk surat ketetapan pajak yang terdiri dari 6 jenis, yaitu ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ada surat ketetapan pajak lebih bayar, ada surat ketetapan pajak nihil, dan surat pemberitahuan. 1. Surat tagihan pajak atau STP merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Sesuai dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 UKP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kemudian, jika hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Lalu, jika wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau KPK. Pengusaha yang tidak dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktor pajak. Lalu, pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat atau membuat faktor pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB merupakan surat ketetapan pajak atau STP yang diterbitkan untuk menetapkan besaran nominal pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, serta besaran sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Dalam pasal 13 UU KUP mengatur tentang SKPKB yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun. Setelah waktu terutang pajak berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam ketentuan yang didapatkan sebagai berikut. 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis. Tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran. Ketiga, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau PPN dan PNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Keempat, jika wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak yang. Saya Tubagus Imam Hanafi dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disingkat SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang ditertibkan dengan tujuan untuk menetapkan tambahan atas besaran pajak yang akan ditetapkan. Dalam pasal 13 UU KUP mengatur SKPKBT yang ditertibkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada penghitungan yang sebenarnya,
terjadinya proses pengambilan pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Penertiban SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru atau novum atau data yang semula belum terungkap sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB merupakan STP yang ditertibkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Dalam pasal 17 Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPLB yang ditertibkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pada pajak penghasilan PPH, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, pada pajak pertambahan nilai PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang ketiga, pada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penertiban SKPLB akan dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devaldo Yazid Amrullah, akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN merupakan STP yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dalam pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Dalam PPH, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dalam PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dalam PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT merupakan surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Isi pemberitahuan dalam surat ini adalah berupa dokumen yang memuat jumlah atau besaran utang atas pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB yang wajib dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang ditetapkan. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang SPPT terkait pajak bumi dan bangunan. Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah disampaikan oleh wajib pajak atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di kantor pelayanan PBB. Dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Data objek dan subjek pajak diolah oleh seksi pendataan dan penilaian dan dikoordinasikan dengan seksi penetapan untuk selanjutnya diproses menjadi SPPT. Pada seksi pengolahan dan informasi selanjutnya oleh seksi penetapan, setelah diperiksa dikirimkan kepada wajib pajak.
Dikirimkannya bisa melalui pos. Ini untuk wajib pajak tertentu seperti wajib pajak perkotaan, perkebunan, dan pertambangan. Dan bisa juga melalui kantor Dinas Pendapatan Daerah tingkat 2. Untuk selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak melalui kecamatan, kelurahan, atau desa yang bersangkutan. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Iskandar dari MN19K ingin menjelaskan tentang persyaratan pembatalan pajak dan undang-undang tentang ketentuan umum. Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembatalan pajak antara lain: 1. Permintaan secara tertulis dari pajak atau kuasanya. 2. Surat kuasa dari pihak lain. 3. Asli SPPT tahun yang bersangkutan. 4. Surat pengantar dari lurah. Selanjutnya saya akan menjelaskan UU tentang perpajakan. Pasal 1 nomor 1. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perpajakan atau ketentuan perundang-undangan. Pasal 1 nomor 2. Badan. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan kominder, atau badan milik negara dan daerah. Pasal 1 nomor 3. Masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin atau 1 tahun buku. Pasal 1 nomor 4. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun dari 1 tahun jangka waktu pajak. Pasal 1 nomor 5. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pasal 1 nomor 6. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang wajib digunakan untuk melaporkan perhitungan dan ketentuan pajak. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak. Pasal 2. Setiap wajib pajak wajib mendaftar dirinya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Pasal 3. Nomor 1. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan wilayah wajib pajak ke tempat tinggal atau kedudukan. Nomor 2. Wajib pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan dan ketetapan pajak. Pasal 12. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penagihan pajak. Pasal 18 nomor 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tambahan merupakan dasar penagihan pajak. Nomor 2. Tata cara pelaksanaan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 19 nomor 1. Apabila pajak yang terhitung pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang terhitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan terhitung penuh 1 bulan. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Abdullah Fatah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blafarta. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di pasal 19 yang isinya nomor 1, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan, maka pembetulan surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan meninjau kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bertambah. Nomor 2, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Nomor 3, dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya jenis penagihan pajak. Jenis penagihan pajak ada 3, yaitu penagihan pasif, penagihan aktif, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan pasif, pada penagihan pasif DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak, yaitu sebutan STP. Surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu SK PKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu SK PKBT. SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak berutang lebih besar. Adapun jenis penagihan aktif, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Dalam jenis penagihan seketika dan sekaligus, penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Itu saja. Langkah-langkah penagihan pajak. 1. Surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung jawab pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. 2. Surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. 3. Surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. 4. Lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang bis pajaknya. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur.
Kesimpulan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai Undang-Undang Perpajakan, termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubung dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta taat peraturan perundang-undang perpajakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.